Assalamualaikum sahabat Indonesia, bertemu kembali di channel Nurmala dalam sajian kuliner istimewa. Di kesempatan ini, channel Nurmala akan berbagi resep tentang cara membuat wool roll bread. Nah, ini saya buat dengan minus whipping cream ya, yang harusnya ada whipping cream, jadi saya gunakan bahan seadanya saja. Oh ya, sebelumnya semoga sahabat Indonesia ada dalam keadaan sehat dan bahagia. Yuk kita ikuti bagaimana cara membuat roti istimewa ini yang rasanya sangat istimewa, roti istimewa dengan rasa istimewa gitu ya kira-kira. Baiklah, seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan komentarnya karena itu gratis. Yuk kita mulai. Di sini saya akan buat dengan resep 2 kali ya. 500 gram tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu segitiga biru atau boleh juga gunakan cakra. Kemudian UHT, bisa gunakan merek apa saja. Saya gunakan Indomil sebanyak 250 gram. Kemudian telur ayam 2 butir. Lanjut margarin, saya gunakan merek Palmia, sebenarnya bisa gunakan merek apa aja ya. Kemudian 150 gram gula halus. Selanjutnya kita akan mulai proses masaknya. Pertama-tama kita siapkan dulu ragi instannya, kita kembangkan. Gunakan setengah sendok teh gula. Tambahkan 50 cc air. Larutkan gulanya, jangan lupa dilarutkan hingga larut. Air yang kita gunakan adalah air hangat. Air hangat. Setelah gulanya larut, kita masukkan ragi instannya sebanyak 1 sendok makan. Saya gunakan merek Vita. Kemudian kita diamkan selama setengah jam. Saya masukkan dulu 300 gram terigu bersama 1 butir telur, lalu gula bersama 150 gram margarin yang sudah saya cairkan, garam seikhlasnya. Kemudian kita aduk-aduk. Gunakan tangan saja, ingat jangan lupa mencuci tangannya. Lalu kita tambahkan ragi yang sudah mengembang, aduk kembali. Lalu tambahkan susunya. Nah, di sini kita akan tambahkan kembali 200 gram terigu yang tadi belum kita gunakan. Jangan lupa diaduk hingga tidak lagi terasa lengket di tangan. Tidak perlu mengaduknya dengan menggunakan tenaga, cukup hingga dia terasa merata saja. Gulanya sudah larut dan dia tidak lengket lagi di tangan. Kita berhenti mengaduknya. Kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik kayak gini, atau boleh kalian gunakan kain. Kita istirahatkan setengah jam, baru kemudian ini hasilnya setelah diistirahatkan selama setengah jam. Kita akan mulai bentuk. Saya bagi dua adonannya. Masih lengket di tangan, bisa gunakan kembali terigu, tapi jangan terlalu banyak. Sini kita santai aja membentuknya, sampai Indonesia ya, nggak juga pakai ditekan-tekan, pokoknya lembut aja, dengan cara lembut aja, halus.
kita kaliskan. Saya akan bagi ini menjadi beberapa bagian, 2 bagian, saya bagi lagi menjadi 4 bagian, kemudian saya bagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, ini cukup untuk 1 loyang. Saya akan bulatkan dulu. Adonannya sedikit agak lengket ya, tapi gunakan saja tepung terigu untuk menghilangkan lengketnya itu. Tapi jangan terlalu banyak ya. Terus kita bentuk sampai semuanya selesai. Setelah semuanya terbentuk bulat-bulat seperti ini, kita akan mulai isi rotinya. Untuk isi sesuai selera sahabat Indonesia ya. Di sini saya gunakan choco chip dengan confun dan saya kombinasikan. Karena itu yang ada di kulkas sebenarnya. Saya cacah konfunnya, saya gabung dengan choco chip. Jadi kalau sahabat Indonesia mau bikin, silakan isinya apa saja, mau isi selai atau apa saja, mau isi daging kayak bisa. Itu sesuai selera dan relatif ya. Nah, setelah semuanya terbentuk bulat, kita siapkan loyangnya. Ini bisa muat untuk 2 loyang. Olesi dulu loyangnya, baru kita mulai isi rotinya satu persatu. Biar tidak lengket, saya tambahkan terigu. Ini choco chipnya tadi saya akan isi. Jangan lupa untuk menghasilkan bentuk yang cantik, saya gunakan spatula atau bisa juga gunakan garpu untuk memotong-motong bagian ujungnya agar ciri roll breadnya kelihatan ya. Loyang pertama saya buat dulu dengan alur yang sedikit besar, kemudian loyang berikutnya saya buat garis-garisnya itu yang lebih kecil kayak sisir. Kita isi satu persatu sampai selesai, baru kemudian kita akan panggang. Jadi pada saat pembentukan ini kita tidak bisa lepas dari tepung, karena ini yang membantu supaya tidak lengket, karena yang saya bikin ini adonannya lembut sekali. Nah, sahabat Indonesia, sudah hampir penuh loyang satu ini. Setelah penuh, kita akan diamkan sekitar setengah jam agar mendapatkan
hasil yang maksimal, jadi dia akan mengembang dengan sempurna. Jadi diamkan dulu setengah jam setelah dibentuk di dalam loyang ini. Setelah setengah jam baru kita akan oven atau panggang. Setelah penuh kita diamkan. Jangan lupa untuk bagian atasnya saya olesi kuning telur. Tadi ada 2 butir telur, yang satu saya gunakan untuk adonan, yang satu lagi saya gunakan untuk pewarna bagian atas. Atau kalau bagi kalian suka silakan tambahkan pewarna, tapi saya lebih suka menggunakan kuning telur seperti ini. Nah, topping di atasnya saya beri biji wijen. Sebenarnya ini nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, berikut ini saya akan buat dengan alur yang lebih kecil, yang kayak sisir. Kalau yang seperti ini mungkin enaknya menggunakan garpu kali ya, tapi kayaknya agak kurang, putusnya itu agak kurang cantik, jadi saya gunakan yang agak tajam pengirisnya itu. Nah, jadi untuk adonan yang saya buat tadi dapatnya 2 loyang, itu banyak sekali sebenarnya. Kalau sahabat Indonesia mau bikin separuh aja, jadi gunakan separuh juga, resepnya gunakan pakai separuh aja. Nah, sekarang sudah setengah jam, kita akan kita panggang, tapi saya gunakan panggangan yang kayak presto yang terbuat dari teflon. Ini hasilnya, cantik kan, mengembang. Tapi ini nggak pakai whipping cream ya. Kalau sahabat mau sempurna hasilnya gunakan whipping cream. Nah, gimana rasanya? Nggak salah cantik loh dengan bentuk dan warnanya. Silakan mencoba. Tidak ada salahnya kita berkreasi, karena kreasi membuat kita bahagia dan makan dengan sehat. Yuk sahabat Indonesia, terima kasih.